Salam jumpa teman-teman. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai korelasi atau hubungan antara dua variabel ya. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya diminta bantuan oleh klien saya ya untuk menguji korelasi antara dua variabel ya. Nah, jadi data dia itu seperti ini ya datanya. Jadi dua variabel itu adalah kedudukan sosial dengan prokrastinasi ya. Nah, jadi dia ingin saya menguji ya atau mengolah datanya dia atau yang menguji korelasi antara kedudukan sosial ini dengan prokrastinasi. Nah, lalu dia mengirimkan file datanya seperti ini ya. Ini file datanya, ini file data untuk kedudukan sosialnya ya. Jadi klien saya ini kemungkinan menggunakan angket atau kuesioner ya untuk mencari tahu mengenai kedudukan sosial dan juga prokrastinasi. Nah, ini kedudukan sosial, data kedudukan sosialnya seperti ini ya. Ya. Jadi ada sekitar 38 pernyataan ya yang harus diisi. Kemungkinan dia menggunakan kuesioner dan skalanya adalah skala Likert ya, kemungkinan. Saya juga tidak paham ya, tapi kalau dilihat dari jawabannya ini kemungkinan menggunakan skala Likert ya, kuesioner berskala Likert. Nah, lalu kemudian dia sudah membuat totalnya ya. Jadi setelah beri skor setiap pernyataan atau setiap item lalu dijumlahkan ya. Dijumlahkan totalnya seperti ini. Ya, begitu juga yang prokrastinasi itu ada 38 pernyataan ya. Nah, lalu dibuat totalnya seperti ini ya. 96. Lalu dari data di Excel ini ya, kemudian untuk mengujinya kita akan menggunakan SPSS ya. Untuk menguji korelasinya kita akan menggunakan SPSS. Nah, saya sudah memasukkan datanya ke SPSS. Jadi data yang kita masukkan ke SPSS itu adalah totalnya ya. Jadi total dari keseluruhan skor-skor ya. Skor-skor dari kuesioner itu kemudian kita totalkan. Nah, totalnya itu yang kita masukkan ke SPSS-nya ya. Kita pakai SPSS-nya seperti ini ya. Lalu selanjutnya untuk menguji korelasinya maka kita masuk pada menu Analyze ya. Kita masuk pada menu Analyze, lalu kita pilih yang Correlate ya. Kita pilih yang Correlate, bivariate ya, bivariate. Nah, lalu biasanya kan nanti variabel ini masih ada di sebelah kiri ya. Nah, biasanya nanti masih ada di sebelah kiri. Nah, kita akan masukkan variabel ini ke sebelah kanannya seperti ini ya. Nah, kita masukkan ke sebelah kanannya. Nah, lalu kemudian kita harus ini ya, untuk correlation coefficientnya kita mengklik person ya, karena nanti yang kita cari itu adalah korelasi personnya ya. Nah, ini correlation coefficientnya kita centang pada person. Lalu untuk test of significance-nya kita pakai yang two-tailed ya. Jadi kita klik yang two-tailed ya. Nah, lalu juga kita mencentang ini ya, back signification correlation ya. Oke. Nah, setelah seperti ini kemudian kita klik OK. Oke. Kita klik OK seperti ini. Nah, dia akan muncul tabel seperti ini ya. Nah, dari tabel ini kita akan melihat bahwa untuk korelasi atau nilai korelasi personnya itu ternyata adalah 0,210 ya. Untuk nilai korelasi personnya itu 0,210 ya.
Nah, kemudian untuk nilai signifikansinya ya, sig to tail ini ya, sig to tail ini itu adalah 0,194. Oke. Nah, untuk melihat apakah ada korelasi atau hubungan antara variabel dukungan sosial dan variabel prokrastinasi, maka ya kita bisa melakukan dua cara. Yang pertama adalah kita nilai persen, korelasi persennya ini ya. Nah, itu kan nilainya adalah 0,2110. Nah, nilai ini atau biasa disebut dengan nilai R hitung ya. Nilai R hitung ini akan kita bandingkan dengan nilai R tabel ya. Akan kita bandingkan dengan nilai R tabel. Oke. Jadi, nilai 0,2110 ini akan kita bandingkan dengan nilai R tabel. Nah, untuk R tabelnya sudah saya siapkan ya. Nah, ini R tabelnya. R tabelnya seperti ini, saudara-saudara. Nah, ini R tabelnya, tabel R. Nah, kita akan mencari nilai signifikansinya ya. Signifikansinya ya yang menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05 ya, yang ini ya. Yang ini 0,05. Nah, lalu dengan derajat kebebasannya itu adalah N kurang 2. N kurang 2 berarti karena sampel ini adalah berjumlah 40 orang, maka N kurang 2 adalah 40 kurang 2, berarti 38 ya. Jadi, kita akan mencari nilai signifikansi untuk taraf signifikansi 0,05 ini di derajat kebebasan 38 ya. 38. Kita lihat. Nah, ini ya. Ini kita lihat. Nah, ini 38. Nah, di derajat kebebasan 38 ternyata nilai signifikansinya adalah 0,3120 ya. Nah, itu berarti kalau kita bandingkan dengan nilai R hitung yang 0,2110, maka nilai R hitung ini lebih kecil ya, lebih kecil dari nilai R tabel. Nah, untuk kriterianya itu kalau misalnya nilai R hitung ini lebih besar dari nilai R tabel, maka bisa dikatakan dua variabel ini memiliki hubungan. Tapi jika nilai R hitung ini lebih kecil dari nilai R tabel, maka bisa dikatakan dua variabel ini tidak memiliki hubungan yang positif ya. Nah, mengapa hubungan yang positif? Karena jika variabel dukungan sosial ini tinggi, maka itu akan membuat tinggi juga nilai prokrastinasi seperti itu. Nah, tapi ternyata nilai R hitung ini itu lebih kecil daripada nilai R tabel. Maka bisa dikatakan bahwa dua variabel ini tidak memiliki hubungan yang positif. Nah, sekarang kita melihat pada nilai signifikansi dua tailed ya, two tailed ya, signifikansi two tailed. Itu kita lihat nilainya adalah 0,194. Nah, 0,194 ini akan kita bandingkan dengan nilai taraf signifikansi yang digunakan. Nah, taraf signifikansi yang digunakan itu adalah 0,05 atau 5%. Nah, kriterianya adalah jika nilai sig to tail ini ya lebih kecil dari nilai taraf signifikansi 5% atau 0,05, maka bisa dikatakan dua variabel ini memiliki bisa dikatakan bahwa hubungannya itu signifikan ya. Ada signifikansi dalam hubungannya ya, seperti itu. Tetapi kalau misalnya sig to tail-nya ini lebih besar, lebih besar, maka bisa dikatakan tidak memiliki hubungan yang signifikan ya. Jadi seperti itu ya, seperti itu cara kita menguji korelasi antara dua variabel ya. Jadi ini korelasi antara dua variabel ya. Nah, akan berbeda kalau misalnya kita mencari korelasi antara 3 atau lebih variabel ya, seperti itu. Nah, tapi karena ini kita hanya mencari korelasi antara dua variabel, maka pengujiannya adalah seperti itu ya.
Jadi sederhana saja seperti itu. Oke, saya kira demikian video dari saya menyangkut pengujian korelasi antara dua variabel. Semoga video ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Dan jika teman-teman memiliki kesulitan ya di dalam analisis data atau mengolah data, bisa menghubungi saya atau bisa memberikan komentar di kolom komentar ya, seperti itu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.